Jadi di dalam Islam, kalau umur seseorang itu Bapak Ibu 40 tahun, tidak ada perubahan, baik perubahan dunia dan akhirat, ya, baik itu ibadahnya atau kualitas pekerjaannya, baik tidak ada berubah. Di umur 40 tahun berat untuk berubah, baik itu bekerja, ibadahnya, ya, seperti pesan Ali bin Abi Thalib, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah atau berusahalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu atau beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Bapak Ibu 40 tahun kemudian melalui rintangan, halangan. 13 tahun Rasulullah periode Mekah, segala macam tantangan, rintangan, bahkan sahabat-sahabat beliau meninggal. Bapak Ibu Diyufur Rahman, sejenak kita akan turun sejenak, kita akan berfoto. Habis itu nanti kita akan lanjutkan sedikit ceritanya di bawah, karena di sini tidak boleh berlama-lama, hanya 10 menit saja sesuai dengan pesan dari supir. Kita akan sambung ceritanya di bawah. Setuju? Setuju. Nah, bagi yang ingin istirahat barangkali kecapean dan lain sebagainya, tidak apa-apa di bis, tapi kita anjurkan untuk turun. Saya nggak ikut. Saya nggak ikut. Apa nama tempatnya? Apa nama tempatnya? Dikasih kucing nggak bisa. Nama tempatnya adalah Jabal Sur, tempat Rasulullah SAW bukan bersembunyi, tapi mengamankan situasi kondisi pada saat itu. Jabal Sur, tempat Rasulullah menginap selama 3 hari bersama sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sekaligus nantinya menjadi mertua beliau. Yang ada duit bawa. Ya bawa ringan kan, tiket kok cuman. Ya kalau ziarah siang begini itu enaknya, nggak padat, ya, leluasa kita, dan nggak banyak debu. Kalau pagi, masya Allah, rame luar biasa. Ini kawan kita cuma orang Turki saja. Mirip-mirip orang Turki kan? Iya, mirip Turki. Silakan Bapak Ibu, kita awali langkah kita dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu belakang, itu belakang, itu belakang. Alhamdulillah, ziarah di Kota Mekah pertama. Kami baru sampai di Jabal Sur. Ya. Ini kalau pagi tadi debunya ampun-ampun. Busnya bisa puluhan Pak di sini. Makanya kita siang enak. Sana. Sini aja. Anak penyomong. Merapat. Jadi Rasulullah mendaki ke atas dan menginap selama 3 hari. Sebelum Rasulullah masuk, terlebih dahulu Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk mengamankan. Jika di sana ada ular, ada kalajengking dan lain sebagainya, Abu Bakar menutup lubang di sana. Malang tak dapat dihindari, untuk tak dapat diraih. Ternyata ada lubang yang belum tertutup karena sudah habis penutupnya. Ternyata di lubang itu keluar kalajengking. Digigitlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saking kecintaannya kepada Rasulullah, ditahankannya sampai air matanya meleleh dan jatuh ke pipi Rasulullah. Seketika itu juga Rasulullah sadar bahwasanya Abu Bakar merasa ketakutan. Sampai-sampai Abu Bakar bertanya, "Ma balu ya Abu Bakar? Apa gerangan yang engkau alami wahai Abu Bakar?" Abu Bakar pada saat itu belum menjawab. Sampai pada akhirnya dia mengakui bahwa dia disengat kalajengking. Sehingga para ulama mengatakan, bisa kalajengking ketika diobati Rasulullah SAW pakai air liurnya, bisa itu ternyata masih mengendap di dalam tubuhnya. Sehingga Abu Bakar sebabnya ketika dia wafat
syahid. Artinya Abu Bakar meninggal dalam keadaan sakit, Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Fairuz, Utsman dibunuh oleh pemberontak, dan Ali juga dibunuh oleh pemberontak di Kufah di Irak. Jadi cuma Abu Bakar yang meninggalnya normal saja. Sehingga para ulama mengatakan di antara bisanya adalah yang mengendap bisa kelajengi para sahabat. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling dicintainya. Bahkan iman Abu Bakar sekiranya ditimbang dengan iman kota Madinah pada saat itu, saking luar biasanya kecintaannya kepada Rasulullah, lebih berat imannya Abu Bakar daripada seluruh penduduk kota Madinah pada saat itu. Inilah tempatnya Jabal Sur. Di sini Rasulullah menginap selama 3 hari 3 malam untuk mengamankan situasi kondisi kota Mekah yang pada saat itu hiruk pikuk. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah diberikan seperti sayembara. Apa sayembaranya? Insya Allah bersambung lebih. Silakan Bapak Ibu. Kita depan tapi. lah. Ya. Yang pakai kacamata, Bawa kacamata hitam enggak? Pakai lah. Lupa. Oh, wow. Besok lagi pagi. Bapak udah pakai kacamata udah ganteng katanya. Oke, Bapak Ibu Tuyul Rahman, Rasulullah dihargai kepalanya dengan 100 ekor onta warna merah. Seumur-umur akhir belum pernah lihat itu. Mahal harganya Bapak Ibu. Barangkali 1 ekor itu sudah harga Lamborghini sekarang. Dibayangkan kalau 100 Lamborghini. Luar biasa, hidup atau mati. Kenapa? Karena pada saat itu Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Al-Wa'il bin Aswad, pembesar-pembesar Saudi memberikan sayembara itu. Kejengkelan mereka, terutama Abu Lahab yang merupakan notabene adalah keponakan Rasulullah kandung. Ya, kandung itu Abu Lahab. Tapi Masya Allah, ya, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah. Bahkan Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah. Innaka lan tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa pernah memberikan hidayah, tapi Allah yang memberikan hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sebagai penyampai saja. Allah lah yang memberikan hidayah. Sehingga sekuat tenaga pun Rasulullah mengajari paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib, tidak sampai hidayah. Padahal Abu Thalib itu sangat sayang kepada Rasulullah. Itulah Bapak Ibu, tertutup hati Abu Thalib pada saat itu. Sehingga Bapak Ibu Tuyul Rahman, Rasulullah menginap di sana selama 3 hari 3 malam. Sampai pada akhirnya Rasulullah memulai hijrah ke kota Madinah. Karena 13 tahun adalah cukup waktu yang tidak sebentar, tapi karena tidak ada respon, maka diubahlah, turunlah ayat perintah untuk berhijrah. Hijrahlah Rasulullah, mulailah periode Madinah. Madinah Bapak Ibu hanya 10 tahun. Tapi waktu yang 10 tahun itu sungguh berkah. Periode Madinah dikenal Bapak Ibu adalah periode yang sangat gemilang sekali. Sehingga berhasillah pada saat itu kota Mekah ditaklukkan. Kemudian Yaman dan sekitaran Saudi Arabia pada saat itu, Yaman, Oman dan lain sebagainya. Rasulullah berdakwah di kota Madinah sampai pada akhirnya wafat di umur 63 tahun. Ada yang mengatakan di umur 62 tahun 11 bulan 22 hari. Tapi yang jelas jumhurul ulama atau kebanyakan ulama di umur 63 tahun. Kenapa Bapak Ibu? Karena umur 63 tahun adalah umur yang pas untuk wafat.